Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmil Maisyah, CPNS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, golongan 2, gelombang 2, angkatan 2, kelompok 1. Akuntabilitas yaitu sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Sering disamakan dengan responsibilitas. Perbedaan antara responsibilitas dan akuntabilitas yaitu responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, memerlukan konsekuensi. Yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. 3 fungsi akuntabilitas publik yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Berikut piramida tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Selanjutnya adalah akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Mekanisme akuntabilitas antara lain akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis atau strategic plans. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja. Faktor pendukung menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Selanjutnya, rencana apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang terakhir, konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang
meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana meskinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi aparatur sipil negara. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Sudah sejak zaman dahulu, agama mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu. Agama telah memberi pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia di segala bidang. Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berdemokrasi menempatkan kekuasaan berada di bawah Tuhan dan rakyat sekaligus. Demokrasi Indonesia tidak hanya berarti daulat rakyat, tapi juga daulat Tuhan, sehingga disebut dengan teodemokrasi. Ini bermakna bahwa kekuasaan atau jabatan itu tidak hanya amanat manusia, tapi juga amanat Tuhan. Bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari komitmen kemanusiaan. Ini karena bangsa Indonesia sudah sejak lama dipengaruhi dan mempengaruhi kehidupan global. Dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara. Bangsa Indonesia berupaya untuk mencari persatuan dalam perbedaan. Persatuan menghadirkan loyalitas baru dan kebaruan dalam bayangan komunitas politik, kode-kode solidaritas, dan institusi sosial politik. Selain kehendak hidup bersama, keberadaan bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat gotong royong. Dengan kegotong royongan itulah, negara Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia memunculkan keinginan yang kuat untuk menghidupkan semangat persaudaraan dan kesederajatan semua warga dalam pergaulan hidup berbangsa. Juga, pengalaman hidup dalam pemerintahan kolonial yang penuh penindasan dan diskriminasi menggelorakan semangat kemerdekaan dan demokrasi. Berdasarkan karakter sosiologis dan pengalaman hidup masyarakat inilah muncul keinginan membangun kehidupan demokrasi yang sesuai dengan karakter dan cita-cita bangsa, yakni demokrasi yang dilandasi oleh kekeluargaan atau kolektivisme. Dalam segala pengambilan keputusan, lebih diutamakan diambil dengan cara musyawarah mufakat, pemungutan suara atau voting. Dalam pengambilan keputusan merupakan pilihan terakhir jika tidak mencapai mufakat dengan tetap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang terus berkobar ratusan tahun lamanya di dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Termaktub dalam ungkapan Gemah Ripah Loh Jinawe, Tata Tentrem Karta Raharja, yang artinya sebuah negeri yang berlimpah kebajikan dan ridho Tuhan. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Nasionalisme dan wawasan kebangsaan sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekadar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepribadian lebih besar, yakni bangsa dan negara. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang etika publik. Etika dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam satu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik ASN yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4.
Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara. 11. Memegang teguh nilai ASN, selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Terakhir, yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil, guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Definisi dan lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang. Sebagian besar pejabat publik, baik di pusat maupun daerah, masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Dalam reformasi birokrasi, ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, yakni 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan peraturan perundang-undangan, 3. Penataan dan penguatan organisasi, 4. Penataan tata laksana, 5. Penataan sistem manajemen SDM, 6. Penguatan akuntabilitas, 7. Penguatan pengawasan, 8. Peningkatan pelayanan publik. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Dalam organisasi pemerintah, konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengarahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Pengaruh buruk dari adanya konflik kepentingan yaitu yang pertama, aji mumpung, kedua, menerima atau memberi suap, yang ketiga, menyalahgunakan pengaruh pribadi, yang keempat, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi, yang kelima, pemanfaatan informasi rahasia, mengacaukan kedudukan formal dengan keuntungan yang diperoleh secara informal, yang terakhir, loyalitas ganda. Sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Yang pertama, pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan kepada diri sendiri. Rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam lembaga pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat. Hukum mengatur semua tindakan dari lembaga pemerintah. Manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar bagi administrasi publik. Sistem penilaian kemampuan, kesempatan yang sama, dan azas-azas itikat baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan. Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah hal yang sangat penting. Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang. Hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan.
Para administrator negara tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang salah, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang benar. Berikut ini adalah sebagian dari sumber-sumber kode etik yang telah berkembang dalam sistem administrasi publik sejak kemerdekaan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sekian penjelasan saya tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Terima kasih.